Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sungkai, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sungkai, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf SMP Negeri 1 Sungkai, yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 1 Sungkai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih dapat diberikan nikmat sehat untuk hadir mengikuti kegiatan upacara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, di mana yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Ya rabbal alamin. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolsek yang saya punya, beliau akan hadir. Namun karena Bapak Kapolsek ada kegiatan ke Polda, sehingga beliau menunjuk saya sebagai Kanit Bimas untuk hadir di sekolah ini. Di sini saya juga akan menyampaikan tentang bahayanya narkoba di lingkungan anak-anak sekolah, di mana narkoba ini dapat merusak yang dinamakan narkoba itu ialah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan, penglihatan, karena zat tersebut dapat merusak susunan saraf dan dapat menimbulkan kematian. Bagaimana cara peredaran narkoba yang ada di lingkungan pelajar? Sebelumnya diberikan secara gratis atau cuma-cuma untuk adik-adik agar dipahami. Untuk peredaran narkoba yang di kalangan pelajar itu awalnya diberikan secara cuma-cuma. Jadi setelah kita itu terasa kecanduan awalnya, sehingga kita untuk mendapatkannya itu dengan cara membeli ketika kita telah kecanduan yang namanya narkoba. Itu bagaimana untuk peredarannya diberikan secara paksa, promosi dengan dalih sebagai obat semangat belajar, membuat PD dan lain-lain. Beberapa jenis narkoba yaitu yang ada di negara kita itu heroin, putal, ganja, ekstasi, metafetamin, sabu-sabu atau ubas. Bagaimana kita untuk mengetahui ciri-ciri pengguna narkoba? Yaitu malas, kurus, kering, sakit, cadel, sempoyongan, prestasi menurun, ketawa tanpa sebab, suka berbohong, melawan, acuh, dan gelisah. Dampak dari penyalahgunaan narkoba ini yaitu menimbulkan gangguan jasmani dan rohani, merusak fungsi organ vital tubuh sampai pada kematian, membuat orang tua susah atau bangkrut, karena kalau ketika kita telah kecanduan narkoba itu untuk mendapatkannya kita dari keluarga dulu, mencuri di rumah. Setelah di rumah tidak ada, kita melakukan tindak pidana kriminal.
Makanya itu bisa dikatakan membuat bangkrut orang tua. Ketika kita ingin sudah kecanduan, kita akan memakai narkoba itu, apapun itu kita lakukan. Makanya untuk adik-adik dipahami, jangan sampai adik-adik mengenal yang namanya narkoba. Langkah-langkah pencegahan narkoba yaitu perkuat iman dan taat ibadah, diskusi terarah, terbuka dengan orang tua atau guru di sekolah, mempunyai kegiatan positif untuk isi waktu luang, hindari teman kita yang sudah kita tahu pemakai atau pengedar narkoba, hindari. Tidak ada gunanya kita berteman dengan orang yang memakai narkoba. Sanksi dan pidana perbuatan penyalahgunaan narkoba itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu pasal 11 dan 12 itu ayat 1 ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Ayat 2 ancaman hukuman paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun. Pasal 113 dan 114 ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Ayat 2 ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun. Nah, di sini saya sampaikan untuk pengguna itu ancamannya sungguh sangat berat, bisa dipidana dan dihukum mati atau penjara seumur hidup. Jadi adik-adik sebagai generasi penerus bangsa ini, jangan kita mencoba untuk mengenal yang namanya narkoba. Untuk adik-adik semua, ini bisa dipahami. Terima kasih. Karena adik-adik ini generasi penerus bangsa. Yang adik-adik ini juga nanti ke depannya akan menjadi ibu guru, bapak guru. Ketika adik-adik nanti selesai melaksanakan sekolah dan menggapai cita-citanya, dan saya juga mengimbau kepada adik-adik yang berkendaraan itu harus taat peraturan lalu lintas, di mana untuk persyaratan itu kita harus memiliki surat-surat kendaraan seperti STNK dan SIM, di mana adik-adik untuk pembuatan SIM itu persyaratan itu harus memiliki KTP. Ketika adik-adik mengendarai sepeda motor roda 2 itu sudah menyalahi aturan undang-undang lalu lintas. Namun di sini saya sebagai pembina upacara memberi himbauan kepada adik-adik agar berkendaraan di jalan itu selalu hati-hati, jangan ugal-ugalan. Karena ketika adik itu mengendarai sepeda motor dengan cara ugal-ugalan, itu dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kenapa? Ketika adik-adik itu tidak kontrol untuk kecepatan, akan menimbulkan kecelakaan. Makanya dapat menimbulkan kerugian diri sendiri dan orang lain. Pada saat adik-adik berkendara harus tahu kontrol kecepatan. Minimal
40. Jangan kebut-kebutan memakai helm standar. Gunanya ketika adik-adik itu jatuh, maka kepala terlindungi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalaupun dalam penyampaian ini ada kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.